Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya sayangi, dan yang selalu saya rindukan. Sebagai manusia, keinginan yang paling penting adalah menjadi umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya yang terbaik. Maka dari itu, sebagai umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mentauladani Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terutama adalah menyayangi umat-umatnya. Jika kita menyayangi umat-umatnya, maka sudah barang tentu kita dituntut untuk tidak membenci mereka. Justru kita dituntut untuk menyayangi mereka, memaklumi segala kekurangan-kekurangan mereka. Dengan begitu, maka secara otomatis hati kita pun dituntut untuk bersih. Dan untuk menuju kebersihan hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita sebagai hamba-Nya. Ada yang dibimbing oleh Allah melalui penderitaan, keperihan hidup, jalan buntu, pekerjaan yang tidak berhasil dan selalu gagal, dan juga penderitaan yang lainnya. Sungguh hanya satu jalan yang terbaik, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan sholawat yang pasti tidak tertolak daripada amalan-amalan yang lain, maka insya Allah melalui sholawat, melalui berkah sholawat, maka kita akan ditunjukkan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita protes, terkadang kita bertanya-tanya, terkadang kita marah, terkadang kita tidak terima dengan apa yang kita lalui, yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada celaan, ada fitnah, ada caci maki, ada hinaan, dan sebagainya. Sesungguhnya jika kita tetap berhusnudzon kepada Allah, dan jika kita sudah jauh kepada Allah, segera kembali kepada Allah, karena tidak ada jalan kecuali kepada Allah. Dengan segala apa yang kita lalui, ternyata kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepadanya, untuk selalu berdoa kepadanya, berdoa untuk kebaikan kita di dunia wal akhirah. Yang dimaksud kebaikan itu bukanlah kita harus kaya, bukanlah kita harus menjadi seseorang yang sakti atau kuat, tetapi kita harus menjadi orang
yaitu golongan hamba-hamba yang ikhlas dan mentauhidkan Allah, tidak bergantung kepada selainnya. Berdoalah kepada Allah, akuilah ketidakmampuan kita, agar Allah melihat kita dengan kasih sayangnya. Kebanyakan dari kita adalah manusia yang sombong, jarang sekali berdoa, jarang sekali bersalawat kepada Nabi, dan kita tentunya kebanyakan juga termasuk hamba-hamba yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih banyak dosa, walaupun kita sering membangkang kepada Allah, walaupun kita sering protes kepada keputusan dan kehendak Allah, tetapi sadarlah bahwa hanya kepada Allah lah kita kembali dan kita berdoa lagi. Ingatlah, Allah akan selalu menerima taubat kita, walaupun 1000 kali kita belum mampu untuk tidak melakukan dosa. Bahwa hanya kepada Allah tempat kembali kita melalui berkah sholawat. Insya Allah, Allah memberikan jalan kepada kita, membersihkan hati kita, dan menunjukkan jalan yang terbaik, jalan yang kita lalui, amanah yang kita lalui ke depannya. Satu hal, bahwasannya manusia yang patut diberikan amanah oleh Allah adalah manusia yang sudah tidak terpaut, yang sudah tidak tertarik untuk mengumpulkan harta dunia. Dia hanya butuh makan agar dia tetap bisa dan berbuat baik kepada manusia yang lain, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isilah sisa hidup kita dengan kebaikan. Baiklah kepada anakmu, kepada orang tua kita, kepada manusia di sekitar kita. Baiklah kepada dirimu sendiri, baiklah kepada saudara-saudara kita. Memohonlah ampun kepada Allah jika terlanjur kita berbuat dosa, ataupun kita masih belum mampu meninggalkan dosa. Bersyukurlah jika Allah memberikan nikmat, berikanlah sebagian kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jika kita diberi ketaatan, maka ingatlah bahwa itu semata-mata kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuilah bahwa diri kita tidak mampu apa-apa, hamba yang hina dan manusia yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Janganlah kita takut untuk tidak menjadi apa-apa, dan janganlah kita ingin menjadi apa-apa. Pasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki, anak, istri, harta, dan semuanya adalah milik Allah. Syukurilah, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membayangkan amanah yang lebih besar, yang kita anggap lebih mulia daripada orang lain, karena kita sudah memegang amanah masing-masing. Ada seorang yang kaya, dia memegang amanah harta dunia untuk diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan,
kepada hamba-hambanya Allah yang berjalan di jalannya. Ada orang yang miskin tapi dia diberikan amanah untuk mengajarkan kesabaran kepada orang lain. Ada orang yang berilmu, dia diberikan amanah untuk menyampaikan. Ada orang yang berdagang, pintar pandai dalam berusaha, dalam bekerja, dia memegang amanah menjadi motivator untuk orang lain. Semuanya menjadi amanah masing-masing, dan kesemuanya itu jika Allah berkehendak maka akan menyatukan mereka semua untuk bersama di jalan Allah dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi mari kita syukuri apa yang ada, jangan membayangkan untuk meloncat ke depan, karena itu sama saja dengan mendahului kehendak Allah, mengatur-ngatur Allah. Kita syukuri apa yang ada detik ini, nafas kita yang kita hirup, mari kita syukuri. Itulah yang pertama kali. Insya Allah, jika kita sudah menyadari bahwa hidup kita ini adalah amanah dari Allah, termasuk nafas kita, termasuk lahir dan batin kita, termasuk keluarga kita, termasuk pekerjaan kita, dan semuanya, maka insya Allah, maka Allah mudah segala jalannya. Semua dicapai dengan bersama-sama, bukan sendiri. Maka dari itu kita harus mendoakan semua umat Sayyidina Muhammad. Kita teteskan air mata karena kasih sayang kita kepada mereka. Kita terus berdoa dan berdoa kepada Allah agar diberikan hidup yang bermanfaat di dunia untuk akhirat kita. Demikian yang ingin saya katakan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita diberikan keselamatan di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, di hari kiamat nanti, bahkan di jembatan Sirat. Semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى
أكرم الخلق